Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Salam spiritual Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, kembali lagi di channel Kang Soeb. Channel ini membahas tentang dunia spiritual, metafisika, ilmu hipnotis, ilmu gendam, ilmu pelat, dan ilmu hikmah dan ilmu lainnya. Oke, para sedulurku, sebelum kita lanjut ke konten kita, biasa di konten saya ada namanya salam kopi pahit ya, biar hati tidak julid dan rezeki tidak sulit. Oke, para sedulurku, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan juga semoga para sedulurku sehat selalu, mudah rezekinya dan diberikan keselamatan dunia akhiratnya. Oke, para sedulurku, di topik kita kali ini atau pembahasan kita kali ini, bagaimana menggapai tujuan dengan menggunakan jalan spiritual ataupun jalan terakat ya. Oke, para sedulurku, untuk kita ke topik selanjutnya ataupun topik inti, saya akan bercerita dulu bagaimana menjalankan suatu kesuksesan dengan cara ataupun jalan ataupun terakat spiritual ya. Oke, simak video saya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan bisa memberikan wawasan dan kasana ilmu para sedulurku semua. Oke, yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, di like, dan dibagikan, di share agar bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan para sedulurku semua. Dan buat para subscriberku juga yang selalu setia, stay tune di channel saya dan menonton setiap video-video saya dari awal sampai akhir. Dan yang paling terbaru juga, saya ucapkan terima kasih. Tanpa kalian saya tidak ada artinya, dan dukungan kalian lah yang bisa membuat saya seperti ini dan selalu konsisten dalam membuat video-video tentang spiritual ataupun metafisika, keilmuan, ilmu hikmah, gendam, dan yang lainnya ya. Oke, di sini mungkin lebih ke pengalaman ya, pengalaman bagaimana menuju ke kesuksesan dengan jalan ataupun terakat spiritual ya. Kita tahu di era zaman globalisasi ataupun digitalisasi sekarang ini, banyak sekali orang yang memang meninggalkan tentang dunia spiritual. Padahal spiritual itu tidak harus seperti orang-orang dulu ya, yang menyepi di gunung ataupun di goa ataupun lalakon puasa seperti dia mutih ataupun lalakon yang lainnya. Mungkin di era zaman sekarang ini lebih ke bagaimana kita bisa menyimbangkan kehidupan kita ataupun menyimbangkan alam bawah sadar kita atau menyimbangkan tubuh kita di lingkungan kita. Dan biasanya di era sekarang ini kita harus bagaimana caranya bisa menenangkan jiwa rohani kita dengan cara meditasi. Nah, untuk orang-orang kejawen biasanya banyak sudah diajarkan bagaimana meditasi, bagaimana mengosongkan pikiran, agar pikiran itu bisa direcover lagi, agar kosong dan bisa lebih fresh lagi dalam menggapai sesuatu ya, ataupun lebih fokus. Nah, kalau di saya ini akan saya memberikan saran dan masukan ataupun ide pengalaman saya bagaimana kita sukses di menggunakan jalan spiritual. Yang pertama itu adalah langkahnya kita istiqomahkan dengan amalan yang sudah kita dapat. Dan yang kedua yaitu dengan meditasi. Meditasi ini banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama menenangkan jiwa, pikiran, menyelaraskan energi di dalam tubuh kita yang adanya energi negatif ataupun energi yang kurang bagus di dalam tubuh kita. Dengan meditasi kita itu akan mendapatkan energi yang lebih positif ya. Yang kedua, yang ketiga itu yaitu belajar dengan seorang guru yang membimbing, yang benar-benar bisa mengarahkan para sedulurku semua ke jalan yang sudah ditunjukkan ataupun yang sudah dilalui oleh mereka yang sudah mencapai kesuksesan itu ya. Jadi kitanya nggak perlu sulit untuk menggapai itu kalau ketika kita sudah dekat dengan orang yang memang sudah ada di puncak dan kita di bawah tinggal ikut aja gitu kan. Nah, para sedulurku semua, kita tahu dunia spiritual itu sekarang itu sangat dibilang tabu ya, tabu, tapi pada kenyataannya emang dunia spiritual itu sangatlah penting ya. Karena di zaman-zaman era sekarang kalau kita tidak bisa menyeimbangkan kehidupan kita, itu banyak orang depresi, gila. Banyak lari-lari ke hal-hal yang negatif ya.
Jadi nggak harus kita ke agama aja, tapi bagaimana cara kita dari keilmuan itu bisa menyeimbangkan tubuh ataupun kejiwaan kita ataupun energi kita. Oke, para sedulurku, tip dan saran untuk kita kali ini yaitu pertama poinnya kita harus bisa mengimbangkan energi ataupun kekuatan yang ada di dalam tubuh kita dengan energi-energi positif ataupun sugesti-sugesti positif ataupun afirmasi-afirmasi positif agar kita menciptakan daya hayal atau daya ciptaan atau tujuan kita itu menjadi lebih kenyataannya lebih positif dan bagus. Dan yang kedua, niatkan sesuatunya itu demi kebaikan. Dan yang ketiga itu harus dibimbing oleh guru agar selaras dan seimbang dan sesuai dengan tujuan jalan yang mau kita tuju. Insya Allah wasilanya ketika kita dengan didampingi ataupun seimbang dengan spiritual kita, itu akan di kehidupan sehari-hari kita pun akan lebih baik dan lebih bijaksana lagi ya. Mungkin untuk konten kita kali ini saya tidak terlalu banyak membahas tentang keilmuan ataupun tentang pengalaman ataupun rahasia-rahasia keilmuan. Saya tidak membahas untuk kali ini. Di sini hanya memberikan masukan ataupun saran kepada para sedulurku ataupun berbagi aja ya, berbagi tentang bagaimana sukses dengan menggunakan jalan spiritual. Oke, mungkin tidak panjang lebar, saya cukupkan sekian aja untuk video kita kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah. Dan pada akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual, rahayu, rahayu, rahayu.